Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara, kita berada di segmen terakhir membahas mengenai corona bikin jamaah merana. Mas Arya, kalau misalnya kita dengarkan bagaimana ini sudah ditanggulangin oleh pemerintah begitu, sudah diatasi oleh pemerintah dan cepat ya responnya pemerintah untuk bisa membantu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan, utamanya untuk menyambut musim haji? Kalau saya sih pertama ya melihat performance-nya Bu Menlu saya yakin karena memang biasanya Bu Menlu itu sangat eager kalau misalnya udah mendesak sebuah agenda diplomasi, ada kepentingan nasional kita, terutama ketika kita lihat Bu Menlu minta kita tidak dimasukkan ke dalam list negara-negara yang berpotensi corona, menurut saya itu di bagian itu saya yakin itu akan dikecualikan atau dicabut lah. Yang kedua sebenarnya ketika Saudi punya pertimbangan tertentu dan mengingat tanggung jawab Saudi sebagai pengelola dua kota suci, menurut saya kita ikut aja karena itu pertama masalah visa itu kedaulatan dan hak hak dari pemberi dan atau pencegahnya. Dan kita tentunya jangan melihat ini sebagai sebuah kepentingan Saudi semata, tapi kalau kita dibuka juga kita juga potensi untuk berinteraksi dengan negara lain yang memang secara Luar ya. jumlah sudah sangat besar jumlahnya. Di Gulf Cooperation Council itu kan negara-negaranya hampir seluruhnya di atas 10. Iran sampai wakil presidennya kena, menteri kesehatannya kena kan, sampai sampai 400 angkanya. Jadi saya kira sampai waktu tertentu menurut saya itu kita ikuti, toh ini sifatnya sementara dan kita berharap memang setelah itu seluruh aktivitas bisa kembali seperti semula, terutama menjelang haji ya, yang paling penting dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia kan itu yang nundanya sudah puluhan tahun, masa tertunda lagi. Jadi Kalau melihat bentuk dari, negara Arab Saudi ini yang mhm, bukan presidensial begitu ya. ya, kerajaan, apakah akan susah untuk bisa menyambut satu negara saja seperti Indonesia begitu untuk bisa masuk? Justru jadi akan sangat sederhana ya harusnya misalnya ketika peta di Gulf Cooperation Council itu udah berubah, maksudnya kasusnya sudah berkurang, terutama di negara yang terdekat ya, Iran misalnya, itu menurut saya dia akan pertimbangkan. Tapi eee, sampai dengan angka itu terus bertambah, itu pertimbangan yang sangat tepat menurut saya sih. Jadi karena interaksi kita tahu lah ini Pak Syam pasti bolak-balik ke sana. Interaksi di sana tuh kan betul-betul cair gitu, Iya, iya. tanpa minum bareng-bareng ya, kadang makan bareng-bareng, interaksi nggak bisa dibatasi. Jadi saya kira sangat penting untuk tidak justru kita sama-sama menjaga untuk tidak menjadikan Saudi terutama dua kota suci itu justru sebagai pusat penyebaran, nanti image-nya dan dampaknya jadi lebih lebih besar gitu. Jadi, sudah bijak ya ini Ya, keputusan yang menurut saya sudah sangat dilakukan. bijak, sudah tepat, apalagi segera setelah Badan Komunitas Internasional WHO memutuskan ini global pandemics, Mhm. Saudi langsung bereaksi. Jadi betul-betul menurut saya sudah cukup responsibel lah Kalau secara melihat sikap. bagaimana corona ini menjadi ancaman banyak negara begitu, Mhm. apakah Anda melihat ini lebih parah dibanding SARS dulu? Oh iya jelas, itu kan percepatannya kita bisa lihat kan, bahkan di US tuh ada dua lembaga riset di dua kampus besar ya, mengatakan ini kan sebenarnya yang terdeteksi itu seperdelapannya. Jadi kelipatan fakta aslinya tuh bisa lebih besar. Kayak di kita juga misalnya belum terdeteksi, sih sangat mungkin kita kan masyarakat yang sangat beragam konturnya, terrain-nya, space-nya juga nggak semua terjangkau. Jadi saya kira ini global pandemic ini memang selalu klasik pilihan-pilihannya. Misalnya memutus jalur manusianya ya kan, maksudnya mencegah dari jalur manusianya ya, mau tidak mau sifat kebijakannya travel ban. Oke. Masalahnya tinggal siapa lebih cepat mengeluarkan kebijakan itu. Seperti di Asia Tenggara kan Indonesia sebenarnya langsung segera mengeluarkan kebijakan yang sama dengan Singapura. Mhm. Jadi itu tergantung siapa lebih cepat bertindak saja. Jadi tapi pada akhirnya semuanya akan menerapkan kebijakan yang sama, memutus jalur masuk manusia dari tempat yang dianggap berpotensi, terus kemudian setelah masuk ada deteksi dan seterusnya. Dan saya kira kita terkait dengan Saudi ini sudah cukup tepat. Oke.
dan cepat juga. Dan Tidak kita hanya mengamankan warga Arab Saudi, tapi juga mengamankan mengamankan jemaah seluruh Indonesia juga ya. seluruh anak segala bangsa gitu Oke, baik, yang baik. Mas Arya, kalau kita melihat agak sedikit jauh dari tema kita pada malam hari ini, itu bagaimana penyebaran virus corona ini begitu ya. ya. Ini kan Indonesia dikelilingi negara-negara yang sudah tersuspek ya, banyak yang Mhm. tersuspek. Apakah ini yang membuat negara-negara di luar sana melihat kemungkinan besar pasti sudah terkena gini di Indonesia? Ya kecurigaan itu kan sebenarnya udah ada yang mengungkapkan ya di banyak media kita lihat lah dari baik lembaga riset ataupun bahkan official diplomat mengatakan seharusnya Indonesia kena. Tapi kita tetap berpegang saja terhadap apa namanya rilis pemerintah secara resmi karena menurut saya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu meskipun memang kita juga ya dengan berita-berita yang tersebar kita juga punya hak untuk melindungi diri dan keluarga, ya kita juga harus akses semua himbauan dari pemerintah, dari Kemenkes terutama bagaimana melindungi diri dan seterusnya. Tapi kalau sementara ini ya kita tidak ada pilihan lain selain menerima rilis resmi dari pemerintah Dan gitu. percaya dengan keputusan pemerintah begitu ya Mas Arya? Iya. Baik, Pak Syam, kalau kita kembali ke bagaimana jemaah umroh yang akan berangkat ini akhirnya tidak bisa berangkat begitu. Sudah banyakkah travel agent yang melaporkan pembatalan mungkin yang dilakukan jemaah umroh? Eee, Terus terang sampai saat ini belum ada. Karena terus terang juga kami-kami ini pengurus asosiasi belum sempat mampir ke kantor masing-masing. Karena selagi harus rapat demi asosiasi sendiri, kemudian hari ini langsung malamnya kami diundang dan pagi sudah harus rapat dengan Pak Menteri juga dan akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa, Mbak. Kita udah kompak ini. Semua sektor, semua bidang, semua departemen terkait yang disatukan oleh Menteri PMK atas perintah Pak Presiden tentunya di sini. Akhirnya kita menghasilkan tadi 8 poin yang luar biasa yang semua sudah dicangkup di sana. Memang ada satu poin yang memang yang harus kita masih negosiasikan, terutama masalah visa. Oke. Karena visanya sudah di-issued atau yang sudah di-entry tapi dibatalkan ini perlakuannya nanti bagaimana? Apakah ini sudah di-issued berarti sudah dibayar akan diperpanjang atau betul-betul di-cancel? Nah, kalau sudah yang di-cancel berarti ada cost yang akan keluar. Tadi yang dimaksud Pak Arfi, ada bagian-bagian tertentu dari cost ini yang memang harus dilindungi agar tidak menjadi biaya Ke yang tidak depannya perlu begitu lagi. ya. Baik, selain visa ada kekhawatiran apa lagi Pak terkait Nah, perjalanan yang lain umroh terlalu ini? kecil. Misalnya kalau perlengkapan segala macam kan masih bisa dipakai gitu ya. Ya biaya handling, biaya makan yang di airport yang kemarin kita udah sampai di airport sama-sama, tiba-tiba harus pulang. Juga kalau di daerah itu harus ada pesawatnya, terus hotel selama sebelum pesawat bisa mengangkut ke daerahnya itu juga kan jadi tanggungan para PPU, para travel. Baik, baik. Kalau Anda melihat bagaimana tadi yang Anda ceritakan bahwa melihat virus corona atau mengamati bagaimana penyebaran virus corona itu sudah dilakukan oleh pihak Anda begitu ya Pak ya jauh-jauh hari dan memang melihat Arab Saudi tidak terlalu mempertimbangkan mengenai itu, tapi tiba-tiba Ya, ya. melakukan hal ini. Nah, Karena ada kan tadi kaget disampaikan atau oleh seperti apa Pak gitu? Ustadz Nijma ya, bahwa ini kan bukan karena adanya virus itu di dalam negara Arab Saudinya, tapi ada penduduk Arab Saudi yang jalan-jalan di luar membawa Oke, suspek sebagai kena virus baik, konflik 19 ini. baik. Sehingga akhirnya langsung diprotek pada jangan-jangan orang yang bukan orang Saudi pun bisa menularkan virus ini ke dalam Baik, negara kalau Saudi. bicara ke depan, Pak, kan juga ada haji khusus begitu yang juga perlu ditangani lebih lanjut dan memang biayanya juga tidak sedikit. Apa yang bisa Anda sampaikan begitu, Pak? Insya Allah haji khusus sebenarnya sama dengan haji reguler, waktunya masih panjang, masih di bulan Juli awal kalau kita paling cepat mungkin sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 Juli kita keberangkatan. Sementara kalau haji reguler udah mulai akhir Juni. Prosesnya masih panjang, Mbak. Di dalam Departemen Agama sendiri untuk kami itu masih memenuhi kuota nasional kita. Kalau kuota nasional kita kan sekarang 221.000, di mana kami ada 8% di dalamnya, kurang lebih 17.680. Nah ini masih dalam proses untuk pengisian terus. Eh, Para ekonom udah tahu bahwa di tahun 2020 ini belum mempunyai prediksi yang kuat untuk perkembangan ekonomi yang baik. Sehingga daya beli pun masih relatif stabil di situ-situ aja, belum meningkat. Nah itu berdampak kepada kami juga, Mbak. Ada yang di tahun ini harusnya berangkat, itu langsung mereka memundurkan pindah ke tahun depan. Oke. Sementara yang tahun depan kita coba majukan, mereka bilang, enggak saya tahun depan aja, karena saya masih harus ini, harus itu, anak saya sekolah, kuliah, dan segala macam, sehingga akhirnya kita terus lagi berusaha sampai, ini udah telat 2 bulan sebenarnya, sampai bulan Februari ini, akhir Februari ini harusnya sudah ditutup, untuk pelunasan pendaftaran pertama,
tapi masih dicoba dibuka lagi sama oleh Kementerian Agama supaya nanti pada saat kita sudah harus melunasi itu tidak ada lagi yang batal. Sehingga tidak ada lagi proses untuk mengisi lagi sampai mulai keberangkatan akhirnya ada seat yang kosong lagi atau kuota kosong. Nah, tahun lalu kita bandingkan aja sudah begitu banyak proses pelunasan kedua sampai ke-15 masih ada sisa 119 kuota yang tidak dimanfaatkan oleh kita. Baik, Mas Arya melihat bagaimana kondisi ini begitu. Apakah memang nanti koordinasi dengan negara-negara yang berkaitan dengan umroh dan haji akan terganggu karena adanya virus corona ini? Yang harus diperhatikan sebenarnya Indonesia itu juga memetakan negara mana aja di sekitar Saudi ya, yang sebenarnya confirm case-nya itu lebih banyak daripada Saudi itu sendiri. Jadi kan biasanya travel umroh tuh ada program transitnya, Ya. transit ke mana kemana. Nah itu yang harus juga dipertimbangkan bahwa di wilayah-wilayah yang di situ sudah ada suspek bahkan confirm case-nya itu ya dihindari. Gitu. Itu yang juga menurut saya perlu dipertimbangkan dan Baik, kita akan lanjutkan Itu lagi sudah pembahasan kita. dipertimbangkan. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.